suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari kita mau sembah Dia. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita mau bawa hati kita, katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,
sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari kita mau buka hati kita, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Mari kita mau terima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang menguatkan kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Terimalah kuasa Roh Kudus. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk katakan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang. Katakan, ya Roh Kudus. Kudus, Kau hadir. Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang. Sekali lagi kita mau katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Mari kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Setiap kita yang siap terima Roh Kudus, mari kita mau terima lawatannya. Lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Oh
hatiku dan kekuatanku. Ku rindu. Sekali lagi kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita mau sembah Dia, Bapak Ibu sekalian. Oh Tuhan, oh kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Oh kami datang menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh hadirat-Mu terjadi, hadirat-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, kirini alala ya rasyene alala ya rasyene lelelelele. Oh, Tuhan. Dicurahkan, dicurahkan. Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta. Tuhan, kuasa Roh-Mu yang bekerja, kuasa Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Oh, kami mau buka hati kami, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, kuasa Roh-Mu tercurah Tuhan. Kuasa Roh-Mu tercurah Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup ini begitu melelahkan Tuhan. Terkadang hidup ini juga begitu tidak pasti Tuhan. Kadang kami nggak tahu gimana caranya menjalani kehidupan ini Tuhan. Kadang seringkali kami merasa nggak mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena Kau curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah yang menguatkan kami Tuhan. Itulah yang meneguhkan kami Tuhan di dalam panggilan kami di dalam-Mu Tuhan. Dan itulah menguatkan kami Tuhan. Untuk kami menjalani kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Roh Kudus terus tinggallah di dalam kami. Roh Kudus teruslah lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh dipakai Tuhan
Untuk kami boleh membawa kasih-Mu Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjangkau semua bangsa bagi-Mu Tuhan. Kami boleh menjangkau setiap orang Tuhan di luar sana. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami tahu hidup kami enggak sempurna Tuhan. Tapi kami tahu ketika Roh-Mu Tuhan itu turun di dalam kami Tuhan. Engkau sendiri berkata Tuhan, hidup kami akan menjadi kesaksian bagi seluruh Yerusalem, Yudea, bahkan ke Samaria, bahkan sampai ke seluruh ujung dunia Tuhan. Kami percaya itu Tuhan dan kami mau pegang janji-Mu itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan setiap kita yang siap untuk memuliakan nama Tuhan, semuanya kita mau sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Semangat untuk beribadah. Amin. Kalau masih semangat, saya minta Bapak Ibu sekalian tetap bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Bersiaplah Bapak Ibu sekalian. Karena kuasa Roh Kudus itu dicurahkan di tempat ini. Karena kuasa Roh Kudus itu mengalir di tempat ini. Dan Amin. akan mengguncangkan kehidupan kita. Dan akan menjangkau semua bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangka semua bangsa bagi-Mu. Katakan gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Semuanya yang percaya, mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beri kami kasih kudus-Mu Tuhan. Kasih kudus, jangkau semua bangsa. Semuanya angkat tangannya, katakan gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Katakan gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah. Semuanya bersiap dengan gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah terjadi. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Allah bukan melawan umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawat. Sekali lagi, siap terima kuasa Roh Kudus. Gerakan, gerakan Roh
semuanya katakan lawatan. Lawatan Allah, 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 lawatan Allah sekarang. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa Roh-Mu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, jamah hati kami Tuhan. Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, celikanku, jamalah ku kami sungguh rindu hadirat-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan ku sembah kudus, kudus, kudus.
lagi Bapak Ibu sekalian. Kita mau sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mulia Tuhan, Tuhan-Mu, Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan ya, hari ini berkati Tuhan kita memasuki bulan baru. Bulan lalu adalah bulan Paskah. Sekarang bulan ini adalah bulan Pentakosta. Ya, walaupun nanti Pentakostanya masih akhir bulan, tetapi kita bulan ini memasuki bulan Pentakosta. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau bulan lalu firman Tuhan berbicara tentang makna Paskah yang luar biasa, pagi ini firman Tuhan akan berbicara tentang makna Pentakosta bagi kita. Ya, Paskah, Pentakosta ini adalah hari raya utama. Di Israel itu ada 3 macam hari raya utama. Ya, 3 hari raya utama yang dirayakan di Israel sampai sekarang. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Dan hari raya Paskah itu dirayakan sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah perhambaan, tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir waktu itu. Nah, itu hari raya pertama, hari raya Paskah. Lalu ada hari raya kedua, yaitu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu hari raya ucapan syukur untuk panen gandum ya yang terjadi di sana. Jadi sebagai ucapan syukur Tuhan telah memberkati dengan panen gandum yang baik, mereka mengadakan hari raya Pentakosta. Lalu yang ketiga, mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun ini adalah hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen yang mereka dapatkan. Jadi ini ucapan syukur untuk semua berkat Tuhan, hasil panen yang mereka terima. Dan mereka rayakan itu dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan karena telah memberkati hidup mereka selama ini. Demikianlah 3 hari raya utama yang ada di Israel. Nah, khusus pada pagi hari ini, saya mengajak kita memaknai hari raya Pentakosta. Tidak hanya zaman dulu, tapi zaman sekarang, apa maknanya kalau kita merayakan hari Pentakosta? Yang pertama, hari raya Pentakosta adalah hari raya penggenapan janji Bapa kepada kita. Ya. Penggenapan janji Allah, penggenapan janji Bapa kepada anak-anaknya, kepada kita semua. Ini bisa kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5 dan 2 sampai 4. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 1, ayat 4. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dia melarang murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi tinggal Yerusalem menantikan janji Bapa. Ya, janji Bapa apa? Sebab Yohanes telah membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, tapi tunggu menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat janji itu digenapi. Tadi janjinya, sekarang penggenapannya, ayat 1, Kisah Rasul 2. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Nah, itulah janji dan penggenapan janji Bapa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tadi peristiwanya mereka berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem dan Roh Kudus turun atas mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, apa maknanya bagi kita sekarang ini yang hidup di tahun 2021? Peristiwa yang terjadi pada tahun 1 atau tahun 1 Masehi. Nah, saudara sekalian, kita melihat beberapa makna. Yang pertama, Pentakosta berarti Tuhan Yesus berkuasa untuk menggenapi janjinya. Ya, atau Bapa berkuasa untuk menggenapi janjinya, atau Allah berkuasa untuk menggenapi janjinya. Jadi janji ini diberikan sebelumnya di Lukas 24 ayat 7 dan ayat 8. Ini seperti Paskah, ya. Paskah itu Tuhan menggenapi janjinya. Ketika ada di dunia, Tuhan berjanji akan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini setelah penyaliban, dikuburkan, murid-murid datang mencari Tuhan di kuburnya, tetapi ia tidak ada di sini, kata malaikat. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Tuhan berjanji ketika masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia, Tuhan Yesus, harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi pada hari Paskah, hari ketiga setelah penyaliban, Tuhan Yesus bangkit. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Teringatlah mereka akan janji Tuhan Yesus kepada mereka. Janji kebangkitan adalah janji yang paling sulit untuk digenapi oleh siapapun juga, ya. Kalau ada orang berani berjanji akan bangkit pada hari ketiga atau ke-7 atau ke-100 atau hari ke-1000, saya khawatir orang itu tidak bisa menggenapi janjinya. Karena itu tidak ada nabi lain, tokoh agama lain, guru agama lain yang berani berjanji seperti itu untuk bangkit dari kematian. Karena mereka pasti tidak akan mampu untuk menggenapinya. Ya, jadi hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus kita, yang berjanji akan bangkit
dari kematian pada hari yang ketiga. Dan bukan hanya janji kosong, ya, Tuhan Yesus menggenapi janjinya itu dengan bangkit dari antara orang mati. Itulah ya Tuhan Yesus kita. Dia menggenapi janjinya untuk saudara dan saya. Demikian juga pada hari Pentakosta, Tuhan menggenapi janjinya. Janji Tuhan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus, ya, baptisan Bapa, baptisan ilahi, baptisan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita ingat bahwa dalam Alkitab ada lebih dari 3.600 janji-janji Allah diberikan kepada kita. Itu berarti setiap hari ada lebih dari 10 janji-janji Allah disediakan bagi kita. Dan kita tidak ragu-ragu, tidak perlu bimbang, percaya bahwa janji Allah itu pasti digenapi dalam hidup kita. Musa pada akhir hayatnya, dia mengingatkan bangsa Israel. Dia berkata, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, ya, akan meninggal dunia. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Allah kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ya, janji Allah tidak ada satu pun yang tidak digenapi, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semua satu demi satu telah digenapi. Inilah kesaksian dari Nabi Musa pada akhir hidupnya. Dia melihat dan mengalami semua janji Allah digenapi bagi umatnya, digenapi bagi bangsa Israel pada zaman itu. Dan sampai sekarang dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin, saudaraku. Tidak pernah ingkar janji, ya. Apa yang dia firmankan pasti dia genapi. Apapun janji Allah yang pernah saudara terima, pegang teguh. Akan tiba saatnya itu digenapi dalam hidup saudara. Dan banyak janji Allah, salah satunya berkata, Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini janji Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, dia bisa datang kepada Tuhan Yesus dan dia akan memberikan kelegaan, sentosa, kelegaan, ya, kepadamu. Kepada kita Tuhan janjikan kelegaan bagi semua saudara yang berlelah dan menanggung berat. Nah, kita bisa pegang janji ini kalau kita merasa lelah dan punya beban berat dalam hidup kita di dunia ini. Mari pegang janji ini, pegang firman ini. Janji ini pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Nah, firman Allah juga berjanji, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan, ya, baik kelimpahan jasmani maupun kelimpahan rohani. Segala kelimpahan Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Pegang janji Tuhan. Kalau mungkin saudara sudah pegang janji ini selama ini belum digenapi, jangan putus asa, ya. Jangan menyerah. Pegang terus, pegang terus, pegang terus, pegang lagi, pegang lagi. Saya percaya tiba saatnya janji Allah pasti digenapi dalam hidup saudara, ya. Pegang firman Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Matius 6:33, janji Allah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semua yang akan ditambahkan? Kalau saudara baca Matius 6
itu adalah tentang kekhawatiran, tentang sandang, pangan, papan, ya, tentang burung di udara yang Tuhan pelihara dan bunga di padang yang Tuhan hiasi, ya, tentang kebutuhan hidup Tuhan sediakan dengan satu syarat: carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apakah itu kerajaan Allah, saudaraku? Kerajaan Allah yang harus saudara cari lebih dulu adalah bukan soal makanan dan minuman. Ya, orang bekerja keras untuk mencari makanan dan minuman, ya, sandang, pangan, papan untuk kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal sandang, pangan, dan papan, bukan soal makanan dan minuman. Cari dahulu kerajaan Allah, ya, bukan sandang, pangan, papan. Cari dahulu kebutuhan materi kita. Tidak salah, ya. Di masa pandemi ini kita tahu ekonomi sulit, ya, dan kita bekerja keras mencari sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan keluarga, rumah tangga kita. Tapi Tuhan mau ingatkan, saudaraku, yang terutama dalam hidup ini jangan mencari dahulu sandang, pangan, papan, ya, pekerjaan, usaha, mata pencarian itu penting, tapi jangan yang terutama. Yang terutama yang harus dicari dahulu adalah kerajaan Allah, yaitu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, firman Tuhan berkata, sebagaimana rohmu hidup berkelimpahan, maka jasmanimu pun akan hidup berkelimpahan. Sebagaimana roh berkelimpahan, demikian juga hidup kita, pekerjaan kita akan berkelimpahan, ekonomi kita akan berkelimpahan. Jadi ketika kita mendahulukan kebutuhan rohani kita, sehingga kita mendapatkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus, itu pada gilirannya akan memberkati jasmani kita menjadi berkelimpahan, ya. Semuanya akan ditambahkan. Kebutuhan sandang, pangan, papan kita akan dilimpahkan, ditambahkan, kata firman tadi, ditambahkan dalam kehidupan kita. Matius 6:33, ditambahkan. Jadi Tuhan ingatkan, yang terutama dalam hidup ini jangan hanya mengejar kebutuhan hidup jasmani, tapi kebutuhan rohani kita didahulukan. Semua yang lain, Tuhan berkata, ditambahkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa anak-anak Tuhan menyadari prinsip ini dan mengubah cara hidupnya, cara pandangnya, ya, cara berpikirnya, mindsetnya dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Yang terutama cari dahulu kerajaan Allah, yaitu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan cari dahulu sandang, pangan, papan. Orang dunia cari sandang, pangan, papan lebih dahulu. Tetapi kita anak Tuhan cari kerajaan Allah lebih dulu. Semua yang lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Itulah janji Allah yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Makna Pentakosta yang kedua, ya, Pentakosta ini membawa 4 macam perubahan yang luar biasa. Mengubah hidup kita, mengubah anak-anak Tuhan menjadi luar biasa. Apa 4 macam perubahan itu? Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46. Kisah Rasul 2, 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya. Pengajaran rasul-rasul itu pengajaran firman dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus, dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, luar biasa, mereka kebaktian bukan seminggu sekali,
tiap-tiap hari mereka ibadah, mereka persekutuan, mereka kebaktian di bait Allah, di gereja. Jadi bukan ibadah komsel di rumah masing-masing, bukan. Ini tiap hari ibadah di bait Allah, ya, di rumah Tuhan, di gereja. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, ini komsel ya. Jadi tidak cuma ibadah di gereja, tapi mereka juga komsel, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi gereja pertama ini mengadakan ibadah di gereja tiap hari ya, bisa komsel, bisa makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini perubahan yang luar biasa. Tadinya tidak begitu, sekarang mereka menjadi begitu. Ya, bertekun dalam persekutuan, dalam ibadah dan di dalam doa. Jadi bertekun dalam firman, mereka suka mendalami firman, mereka kebaktian tiap hari, bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam komsel, dan mereka hidup dengan tulus hati dan gembira ya. Ini tulus hati itu tanda kesehatan rohani, gembira itu tanda kesehatan jasmani. Jadi jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi sehat, mereka bisa makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati, bisa ibadah tiap hari, bisa komsel ya. Ini kegiatan yang luar biasa, kegiatan jasmani rohani yang luar biasa. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah mereka menjadi bersatu. Ya, bersatu. Kisah Rasul 2 ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, tetap bersatu. Mereka tetap bersatu. Hidup dalam persatuan. Dan ini sangat penting kalau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu bersatu ya. Sekarang ini gereja-gereja ada tren pecah ya. Ada yang mama sama anak pecah ya toh. Ada yang ayah sama menantu pecah ya. Ada ayah sama anaknya pecah. Jadi ada tren perpecahan di gereja. Gereja-gereja yang besar pecah ya. Nah, padahal apa? Tuhan itu mau gereja bersatu karena di dalam persatuan itu ada kuasa yang luar biasa. Kalau gereja bersatu itu kuasanya luar biasa. Mungkin saudara masih ingat ya, di Kejadian 11 ayat yang ke-6 tentang pembangunan Menara Babil. Mereka membangun kota yang dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Zaman itu belum ada alat-alat modern seperti kren ataupun alat-alat berat seperti sekarang. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, proyek itu berjalan dengan baik dan bahkan menara itu hampir selesai, yang puncaknya sampai ke langit. Dan firman Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mereka bersatu dalam bahasa, seia sekata, saudaraku ya. Ada persatuan dalam hidup mereka. Ini barulah permulaan usaha mereka. Permulaan usaha sudah mampu membangun kota dan menara yang ujungnya sampai ke langit. Dan firman Tuhan berkata, mulai dari sekarang, perhatikan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tidakkah itu indah terjadi dalam keluarga dan gereja kita? Apapun yang gereja itu rencanakan, tidak ada
yang tidak dapat terlaksana. Apapun yang saudara rencanakan dalam keluargamu, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ya, rencana apapun. Mungkin saudara punya rencana, ya, anak-anak sekolah sampai jadi sarjana, ya, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Mungkin saudara punya rencana membangun rumah yang besar. Mungkin saudara rencana membangun pabrik, ya, atau membangun toko yang besar. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Asal ada persatuan di dalam keluargamu. Ada persatuan di dalam gereja kita, ya. Ada persatuan dalam rumah tangga kita. Tidak ada rencanamu yang tidak bisa terlaksana. Tidakkah itu hebat, ya? Dahsyatnya kuasa persatuan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan bersatu, tidak ada rencana yang tidak dapat terlaksana. Karena itu iblis suka memecah belah, ya, mengadu domba, salah paham. Mama dengan anak salah paham, papa dengan menantu salah paham, ya, kakak dengan adik salah paham, ya. Itu terjadi, saudaraku, ya. Dan kalau itu terjadi, kuasanya menjadi lemah. Rencananya gagal total. Rencananya tidak terlaksana. Karena apa? Karena tidak ada persatuan, karena ada perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam rumah tangga. Suami dan istri, ya, tidak bersatu. Akhirnya apa? Pekerjaan kacau, ya, berantakan. Saya ingat kisahnya Ibu Sandy Patti, ya. Sandy Patti itu seorang gospel singer, penyanyi rohani yang sangat terkenal, bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia, ya. Dia menyanyi bersama suami dan anak perempuannya. Mereka diberkati dan memberkati banyak orang. Ribuan bahkan jutaan orang diberkati, ya, oleh pujian mereka dan konser mereka di mana-mana. Tapi satu hari terjadi perpecahan dalam keluarga ini. Ya, masalah apa? Masalah keuangan. Satu hari iblis membisikkan kepada mereka, ya. Mereka mendapat uang jutaan, miliaran. Itu punya siapa? Punya suami atau punya istri? Saudara, ini sebetulnya pertanyaan yang aneh, ya. Tapi termakan, suami istri ini termakan, ya, oleh pertanyaan iblis. Uang yang begitu banyak itu punya siapa? Sandy Patti berkata, itu uang saya, karena saya yang menyanyi, saya yang diundang, ya, saya yang dipanggil untuk menyanyi di mana-mana, dan itu honor diberikan kepada saya. Nah, suaminya itu manajer apa ini, performernya Ibu Sandy Patti. Dia berkata, oh ya enggak, itu uang, ya, uang saya. Karena apa? Karena saya yang mengatur untuk kamu bisa tampil di mana-mana. Kalau tidak ada saya, kamu tidak ada yang memanggil, ya, tidak tampil di mana-mana. Kamu juga tidak dapat uang sebanyak itu. Itu gara-gara pertanyaan tadi geger. Suami istri apa ini bertengkar, dan akhirnya, ya, mereka tanda petik pisah, ya, pisah, saudaraku. Walaupun tidak cerai, tapi tidak harmonis lagi, tidak bersatu lagi. Dan sejak saat itu tidak ada yang mengundang Sandy Patti, ya. Tidak ada gereja atau organisasi Kristen yang mengundang mereka. Sehingga akhirnya boleh dikata hilang dari peredaran, ya, sudah tidak muncul lagi di gereja-gereja atau tempat-tempat perayaan Kristiani. Hilang dari peredaran. Ya, karena apa? Karena tidak bersatu. Persatuan mereka
membawa rencana berhasil, rencana terlaksana. Tapi ketika mereka berpisah, berkat Tuhan mandek, berkat Tuhan berhenti dan tidak lagi tercurah dalam hidup mereka. Saudaraku, saya percaya kalau suami istri rukun, keluarga saudara punya potensi yang luar biasa. Potensi untuk meraih apa yang Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu rencanakan, apa yang Bapak Ibu impikan, itu akan jadi kenyataan. Tapi kalau Bapak Ibu suami istri bersatu, orang tua dengan anak-anak bersatu, di situ tidak ada rencana yang tidak dapat terlaksana. Tapi ketika terjadi perpecahan dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka segala rencana akan berantakan dan impian saudara tidak akan pernah menjadi kenyataan. Inilah pentingnya persatuan dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi karena kuasa Pentakosta. Ya, di loteng Yerusalem, Pentakosta mengubah murid-murid Tuhan menjadi bersatu untuk melakukan misinya Tuhan, dan mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Perubahan yang ketiga yang terjadi adalah mereka ada pengorbanan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, sehingga tidak heran setiap hari ada di antara mereka yang rela menjual harta miliknya, tanah miliknya, lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada yang lain. Ya. Ini satu fenomena yang luar biasa. Ayat 44 dari Kisah Rasul 2 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya atau tanahnya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Jadi terjadi perubahan yang dramatis. Mereka menjadi orang-orang yang suka berkorban dan murah hati. Dan firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi ketika kita murah hati, kita berpikir kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, tetapi sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kalau orang murah hati, dia sedang memberkati keluarganya, dia sedang memberkati anak-anaknya, dia sedang memberkati orang-orang yang dia kasihi. Murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, mereka menjadi orang-orang yang murah hati. Dan yang keempat, yang terakhir, perubahan yang dramatis ketika mereka mulai berkata-kata dalam bahasa baru. Ya. Berkata-kata dalam bahasa baru. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasanya menjadi baru, yaitu bahasa roh. Ya, dan bahasa-bahasa yang lain. Tidak hanya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, tapi juga bahasa Latin, bahasa Arab, ya, bahasa yang lain di daerah sekitar Timur Tengah situ. Ya, mereka mulai ganti bahasanya. Nah, saudaraku, ganti bahasa ini, perubahan kata-kata itu sangat penting di dalam Alkitab. Karena apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati, hari depan kita, pekerjaan kita, hidup dan mati rumah tangga kita, hidup dan mati ekonomi kita dikuasai oleh lidah, ditentukan oleh lidah.
Apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi ya dalam kehidupan kita. Bilangan 14:28 firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tidakkah ini luar biasa? Kuasa perkataan, saudaraku, ya. Apa yang kau ucapkan bisa menjadikan saudara hidup atau saudara mati. Kata-kata yang saudara ucapkan bisa membuat ekonomi saudara hidup atau ekonomi saudara mati. Ya, bisa membuat hari depan saudara hidup atau hari depan saudara mati. Ya, terutama di masa pandemi ini, saya pernah dengar kesaksian seorang saudara yang keliling menemui pelanggan-pelanggannya. Ketika dia datang ke rumah anak-anak Tuhan, bertanya, gimana Pak kabarnya? Wah, sepi ya. Semua berkata sepi. Mungkin memang keadaannya demikian. Tapi aneh, dia bilang ketika dia datang kepada yang bukan anak Tuhan, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, lumayan. Ini beda, saudara ya. Anak-anak Tuhan berkata sepi. Apalagi kalau berkata sudah sepi sih. Sepi sih ya, bahaya, saudara. Alhamdulillah itu bahasa mereka kata artinya puji Tuhan. Ya, alhamdulillah itu puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah lumayan, Pak. Lumayan, puji Tuhan, alhamdulillah. Kan beda, saudaraku. Sama-sama sepi. Tapi yang satu berkata sepi sih, ini alhamdulillah lumayan, ya, saudaraku. Nah, saya khawatir itu yang jadi kenyataan. Ketika kita berkata sepi, akhirnya sepi beneran. Si beneran, ya, gitu. Ya, ini contohnya ya. Yosua, orang-orang Israel waktu meninjau tanah Kanaan berkata, di sana ada orang-orang raksasa. Kami lihat, ya, di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka melihat kami. Jadi perkataan mereka berkata, jangan masuk ke sana. Kami lihat di sana orang-orangnya gede-gede kayak raksasa. Jadi diri kami di sana itu kayak belalang. Kita akan ditelan habis oleh raksasa-raksasa di sana. Jangan ke sana, jangan masuk tanah Kanaan. Itu tanah raksasa. Kita akan ditelan habis. Tetapi kita lihat perkataan Yosua dengan Kaleb. Mereka berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis, akan kita untal habis. Ini perkataan orang yang tadi dikatakan belalang. Menghadapi raksasa, jangan takut. Raksasa itu akan kita untal habis. Ya, ini perkataan yang mustahil. Tidak mungkin belalang nguntal raksasa. Kalau raksasa nguntal belalang, itu cengli, saudaraku. Ya, mereka raksasa. Ini Musa dengan kawan-kawannya ini, dengan bangsa Israel itu belalang. Jadi raksasa nguntal belalang. Tapi Yosua dengan Kaleb tidak. Belalang yang nguntal raksasa. Raksasa itu akan kita untal habis, akan kita telan habis. Ya, jadi yang mana yang betul? Ya, raksasa nguntal belalang atau belalang nguntal raksasa? Firman Tuhan Bilangan 14:28 tadi berkata, katakanlah kepada mereka, sebagai mereka katakan, itulah yang aku laksanakan.
Mereka yang berkata belalang diuntal raksasa akan jadi seperti itu. Dan mereka yang berkata belalang muntal raksasa itu pun akan terjadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, saudaraku ya. Karena yang kita ucapkan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Satu kesaksian, saudaraku, saya dulu punya langganan tempat cuci mobil. Dulu teman kuliah saya di Satya Wacana. Setelah berulang kali saya datang, ini sebelum pandemi, saudaraku. Sebelum pandemi saya berkata, gimana Pak kabarnya? Usaha maju ya? Anu rame ya? Wah Pak Yohan gimana ya? Usaha itu sekarang cuan cia Pak, tapi mbu cuan lui katanya ya. Cuan cia bisa untuk makan hasilnya, tapi mbu cuan lui. Mbu cuan lui itu artinya tidak bisa untuk jadi kaya, tidak bisa. Hanya bisa makan, tapi tidak bisa kaya. Ya kalau saya lihat sebenarnya dia ya sudah kaya ya, punya usaha cukup besar ya. Dan hasilnya juga saya lihat ya ramai, banyak orang servis mobil. Tapi selalu omongannya begitu, cuan cia, bu cuan lui. Hanya cukup untuk makan Pak, tapi tidak bisa untuk simpen duit. Ya sudah ya, saya ya diam aja ya, saudaraku. Sampai satu hari saya datang ke tempatnya, sudah tidak ada. Kerjaannya sudah tidak ada. Rumahnya sudah kosong. Usahanya sudah tutup, saudaraku. Lalu saya tanya-tanya di mana ini bapak yang usaha ini. Oh sudah pindah Pak, sudah pergi. Kemana? Tidak tahu, katanya ke Jakarta. Aduh. Lah alamatnya ada, tidak ada. Teleponnya ada, tidak ada. Sejak itu lost contact sudah ya, tidak pernah hubungan lagi. Tapi yang saya prihatin, saudaraku, ya, dia termakan oleh kata-katanya, termakan oleh omongannya sendiri, ya. Betul-betul jangankan kok buat makan saja akhirnya tidak bisa. Dia tutup, bangkrut ya, itu. Nah, saya teringat firman Tuhan ini. Anak-anak Tuhan, mari kita belajar mengucapkan kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang memberkati kita walaupun di tengah pandemi. Ditanya bagaimana Pak? Ya berkat Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong saya. Lah itu ya, perkataan anak-anak Tuhan. Tidak sepi, tidak ya, tapi hidup karena berkat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan ya, biar kita imani itu menjadi kenyataan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan 3 alasan mengapa kita perlu membawa perpuluhan kepada Tuhan ya. Ada alasan yang penting kenapa anak-anak Tuhan belajar membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Alasan yang pertama, supaya kita jangan menjadi penipu dan kena kutuk, hidup di bawah kutuk ya. Supaya kita jangan hidup di bawah kutuk. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan apa Tuhan? Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan menjawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dalam persepuluhan banyak anak-anak Tuhan menjadi penipu. Yang menipu Tuhan dengan tidak membawa perpuluhannya di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan saudaraku, jangan kita menjadi penipu. Sebab penipu itu hidup di bawah kutuk, tidak diberkati Tuhan. Mari kita hidup di bawah berkat Tuhan dengan kesetiaan kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Allah. Ya, kamu seluruh bangsa, ya.
Sehingga kena kutuk, ekonominya sulit, ekonominya seret, ekonominya sepi, saudaraku. Ekonominya menurun, ya itu. Tapi Tuhan ingin kita hidup di bawah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat keturunan orang percaya, ya berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Itu alasan pertama, jangan hidup di bawah kutuk, tapi di bawah berkat. Alasan kedua, perpuluhan sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu langit bagi hidup kita. Ya, Maliaki 3 ayat 10, terjemahan lama. Bawalah olehmu segala persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya adalah makanan dalam rumahku. Ya, supaya kebutuhan rumah Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tercukupi. Dan cobailah akan daku dengan demikian, kalau tiada aku membuka akan kamu segala pintu langit. Tuhan mau buka segala pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Jadi berkatnya Tuhan begitu limpah sampai tidak bisa kita simpan. Tempatnya tidak cukup, gudangnya tidak cukup, tabungannya tidak cukup, ya, karena sangat limpah. Belum dipakai sudah masuk lagi, belum dipakai sudah masuk lagi, tabungan belum dipakai sudah penuh lagi, ya, income belum dipakai sudah masuk lagi, income yang baru, sampai tidak sempat kamu taruh, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, cobailah, ya. Dalam hal lain kita tidak boleh mencobai Tuhan, ya, tapi dalam satu hal ini, keuangan, perpuluhan, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara mencoba, ya, mencobai Tuhan dengan membawa perpuluhan. Cobalah, lihat hidupmu berubah atau tidak. Terutama saya mau katakan, kalau ada Bapak Ibu yang ekonominya sulit, yang ekonominya susah, yang ekonominya seret, yang ekonominya bermasalah, yang ekonominya Senin Kemis, saudaraku, ya, coba bebaskan diri saudara dari masalah ekonomi. Bebaskan diri dan keluarga saudara dari kekurangan, dari kemiskinan, ya, dari kesulitan ekonomi yang sedang terjadi, yang sedang Bapak Ibu alami. Bebaskan dirimu, dengar firman Tuhan, dan cobailah, ya, dengan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Dan lihat apakah Tuhan buka segala pintu langit atau tidak, ya. Bukan satu pintu, tapi segala pintu langit Tuhan mau bukakan dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya pintu kelimpahan dibuka oleh Tuhan, tapi Tuhan juga akan buka pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pertolongan, pintu mujizat, dan lain-lain dalam hidup saudara, ya. Itu akan dibuka oleh Tuhan dan akan dinyatakan betapa Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan setia menggenapi janjinya, ya. Bahkan janji kebangkitan pun yang orang lain tidak bisa, tidak mampu menggenapinya, Tuhan akan genapi, terjadi dalam hidup saudara. Alasan yang ketiga kita membawa perpuluhan adalah perpuluhan sebagai vaksin kesehatan ekonomi kita, ya. Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Belalang-belalang ini adalah hama untuk panen kita, hama untuk ladang kita, ya, hama untuk pekerjaan kita. Kalau dimakan belalang artinya apa? Panennya gagal, usahanya gagal, ekonominya gagal. Tapi kalau belalangnya dihalau oleh Tuhan, sebagaimana
firman Tuhan, ya, aku akan menghalau belalang-belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dihalau oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami panen raya yang luar biasa, panen raya yang hebat, yang dahsyat, panen raya yang tidak pernah Bapak Ibu bayangkan sebelumnya. Ya, jadi saya berdoa Bapak Ibu dengar suara Tuhan dan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Ya, demikian firman Tuhan. Perpuluhan bukan saja vaksin untuk kesehatan ekonomi, tapi juga vaksin untuk kesehatan keluarga bahagia, kesehatan keluarga harmonis, kesehatan jasmani dan rohani. Ya, saudara, ada gereja-gereja yang mengajarkan, ya, tidak perlu membawa perpuluhan, ya, katanya itu perjanjian lama atau bagaimana, ya, saudaraku. Tapi firman Tuhan, yang namanya perjanjian lama atau perjanjian baru tidak pernah berubah selama-lamanya, ya. Kalau yang di perjanjian lama sudah tidak berlaku, ya potong saja Alkitab saudara, yang perjanjian lama dibuang karena sudah tidak berlaku. Pakai saja yang perjanjian baru, ya. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan Alkitab yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru tetap berlaku. Firman Tuhan tidak berubah sekarang, besok, dan selama-lamanya. Ya, mari kita taat firman Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membuka segala pintu langit, pintu berkat, pintu anugerah, pintu kesembuhan, pintu mujizat, pintu pertolongan, dan pintu jawaban doa bagi kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat pujian ini. Never say never, kata Tuhan. Never itu jangan pernah, ya. Jangan pernah berkata never. Jangan pernah berkata itu mustahil atau tidak mungkin. Jangan pernah berkata, wah itu zaman dulu, wah itu zaman Alkitab, ya, tidak untuk sekarang. Tidak. Never say never. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Katakanlah, never say never. Never say never, kata Tuhan. Never say never, dengan iman, karena tak ada yang mustahil. Katakanlah, never say never. Never.
Kami percaya firman-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Ketika kami taat melakukan firman-Mu, maka keajaiban terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelimpahan terjadi, pertolongan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan, dan Kau menggenapi janji firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mempersiapkan hati kami untuk membawa perpuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap di langit. Engkau akan membuka pintu surga. Dan Engkau akan menggenapi firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang taat bawa perpuluhannya. Supaya keajaiban ekonomi, kelimpahan terjadi dalam hidup mereka. Dan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam kehidupan mereka. Mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya janji-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kami semua boleh mengalami apa artinya hidup berkelimpahan yang Kau janjikan kepada kami. Bebaskan jemaat-Mu dari kekurangan, bebaskan dari kemiskinan, bebaskan dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dijangkau Tuhan. Bebaskan semua dan jadikan mujizat Allah terjadi dalam gereja-Mu ini, terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, terjadi dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang hadir di sini dapat nanti memasukkan perpuluhan di kotak sebelah kanan yang telah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ibadah daring dapat mengirim perpuluhan melalui nomor rekening yang akan ditampilkan pada akhir dari ibadah ini. Ya, selamat mengalami dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dan juga buat berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita secara khusus untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 9 Mei. Masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, nanti amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kota yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12-65 tahun, serta bersedia mengikuti protokol kesehatan dan sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1601 1601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Dan setelah menerima doa berkat, kami mengimbau Bapak Ibu bisa kembali pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Dan saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk menepati setiap janjinya. Dan kami percaya ketika kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau nyatakan apa yang menjadi janji-Mu bagi kehidupan setiap kami. Dan kami mau Tuhan, biarlah janji-janji firman Tuhan itu boleh terjadi secara nyata di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik,
Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat pulang, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.